Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama adalah jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan jarak jauh. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan kembali belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, pertemuan kedua pada materi dakwah Islam. Materi yang pertama adalah dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, jadi ini lanjutan daripada materi yang pertama dalam dakwah Islam. Dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216. Wa anzir asyirataka aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini turun adalah memerintahkan untuk berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, ya. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah di dalam berdakwah, yang pertama adalah melalui daripada kerabat-kerabatnya, kemudian saudara-saudara terdekat, sahabat yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian hendaklah kita merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang mengikutinya, ya. Jadi ketika ada orang yang mengikuti dakwah kita, maka akhlak kita, sopan santun kita, perilaku kita harus kita perhatikan, karena apa yang kita lakukan itu merupakan daripada cerminan yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka sepatutnya kita melakukan perbuatan yang baik atau memberikan tauladan terhadap mereka. Kemudian ketika mereka tidak mengikuti daripada anjuran kita, maka terlepaslah kewajiban kita untuk berdakwah kepadanya. Nah, kandungan dalam surah tersebut adalah yang pertama, dakwah adalah kewajiban bagi seluruh manusia mukallaf, orang yang sudah balik atau orang yang sudah dibebani hukum secara syara. Kemudian hendaklah dimulai pada diri dan keluarga terdekat. Jadi dalam dakwah itu, ya, sebagai halnya Nabi, beliau mendakwai keluarganya, sahabatnya, temannya, ya, barulah kita berdakwah kepada yang lebih jauh. Kemudian kewajiban dakwah kepada keluarga terdekat harus dilakukan sebijak mungkin, tanpa harus dipaksa dan diintimidasi, karena hidayah iman adalah urusan Allah. Ya, kita diwajibkan hanya untuk menyeru, ud'u, seru, untuk mengajak daripada kebaikan. Ketika mereka tidak mau daripada ajakan kita, kita tidak boleh memaksakan, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Karena hidayah iman itu bukan milik kita, bukan kita yang menentukan, tetapi Allah. Ya. Jadi ketika kita melakukan dakwah, sesulit apapun dan semudah apapun, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa memaksa keimanan seseorang, kita tidak bisa memaksa manusia itu harus mendapatkan hidayah atau harus mendapat hidayah, karena hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah mengajak kepada seseorang, maka sepatutlah kita untuk bersikap santun, bersikap akhlakul karimah, bersifat yang baik dan bijaksana, karena kita itu dicontoh, ya. Ketika kita dicontoh, harus memberikan perilaku yang baik terhadap orang yang mencontoh kita. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 96 dikatakan,
fastaq bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan pergilah dari orang-orang musyrik, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi ayat yang pertama tadi menjelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena posisi umat Islam masih sangat terbatas, masih sangat sedikit, dan begitu banyak ancaman dari orang-orang kafir. Kemudian dalam surah Al-Hijr ini, ketika umat Islam sudah banyak, sudah kuat, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fastaq bima tu'marun wa'rid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Artinya kekuatan Islam sudah baik, ya, orang-orang yang memeluk Islam sudah banyak, sehingga tidak dikhawatirkan, ya, bagi mereka yang memeluk Islam ketika menyampaikan kepada orang lain, ketika berdakwah, mereka tidak akan takut karena orang yang memeluk Islam itu sudah banyak. Kemudian Allah memberikan suatu ketenangan bagi Nabi, ya, di mana di situ dikatakan sesungguhnya kami melihara, ya. Jadi di situ Allah memelihara daripada kejahatan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan orang-orang kafir. Kemudian di sini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada mulanya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena umat Islam pada waktu itu masih sangat lemah dan belum kuat. Nabi Muhammad diingatkan agar tidak usah peduli atas hambatan dan rintangan. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi itu pun telah mengundang aneka gangguan. Maka hati dan pikiran Nabi ditenangkan dengan firman Allah menggunakan redaksi pengukuhan, sesungguhnya kami. Ya, jadi sesungguhnya kami ini, sesungguhnya Allah itu memelihara daripada Nabi Muhammad terhadap gangguan atau kejahatan orang-orang kafir. Kemudian hadis dakwah dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a." Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi orang yang memberi teladan perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan tidak mengurangi pahala orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Dan orang yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang mengajak kebaikan, petunjuk, yang mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, atau mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa pengikutnya. Baik petunjuk atau kesesatan tersebut, ia yang pertama kali memulainya atau sudah ada sebelumnya yang melakukannya, dan baik itu dengan mengajarkan ilmu atau ibadah ataupun adab dan lainnya. Maka dalam hadis ini adalah penekanan bagi kita semuanya, ketika kita mengajarkan keburukan kepada orang lain kemudian dicontoh dan dilakukan, maka dosanya pun kita akan menanggungnya, ya. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan baik, mengajak perbuatan baik,
kemudian orang melakukannya sehingga mereka mendapatkan pahala, pun kita juga akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kemudian silahkan kerjakan ujian tengah semester nomor 1 sampai dengan 30 dan esai bagian C 1 sampai dengan 5 di Kumpul Hari Ahad tanggal 14 Februari di perpustakaan. Terima kasih, mohon maaf, dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.